Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental INDF atau Indofood kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Indofood ini. Indofood ini bergerak di bidang usaha industri makanan dan sumber income-nya dari penjualan makanan. Untuk segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri ya teman-teman. Terus terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait Indofood ini. Terus kepemilikan sahamnya dimiliki oleh First Pacific sebesar 50,07%, masyarakat memiliki 49,91%, dan Anthony Salim sebesar 0,02%. Oke teman-teman, ini adalah bisnis dari Indofood. Jadi dibagi tiga ya teman-teman, ada Bogasari, ada Agribisnis sama CBP-nya atau ICBP ya teman-teman, ini yang dipegang oleh ICBP. Terus kita masuk ke dari revenue-nya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2020 ini konsisten ya, secara pendapatan selalu mengalami kenaikan. Dan kenaikan kuartal ketiga ini kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 1,7% ya teman-teman. Terus kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja seperti kuartal 3, maka sampai akhir tahun mungkin akan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 2,4%. Terus dari segi net profitnya teman-teman bisa lihat juga cukup beragam ya teman-teman. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3-nya mengalami kenaikan 8,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan seperti tadi kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun net profit dari Indofood ini sebesar 3,2%. Oke teman-teman, kita bisa lihat juga dari segi asetnya, cukup beragam ya, dan kenaikan signifikan terjadi di 2019-2020 ini sebesar 67,9%. Dan dari segi hutangnya juga mengalami signifikan ya teman-teman, 1 kali lipat ya, sebesar 105,5%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan 38,9%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau Net Profit Margin. Jadi teman-teman bisa lihat net profit margin dari INDF ini sebesar 6,46%. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang dari 2014 ke seterusnya selalu mengalami penurunan ya teman-teman. Dan memang di tahun 2020 ini sebesar 6,46%. Dan EPS-nya 577. Jadi kalau dari EPS 577 ini bisa didapatkan pernya 12,3. Habis itu dari 12,3 itu disebabkan juga karena dari harganya turun ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, sebelumnya kan di 14,18. Jadi perbandingannya karena harganya turun. Terus yang kedua dari segi EPS-nya juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Terus dari book value-nya kita bisa lihat di 8576, jadi 8576. Kalau kita bandingkan dengan harga jual sekarang untuk INDF ini di 7100, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,83 kali ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya mengalami kenaikan ya teman-teman, tadi mengalami kenaikan 100%, maka membuat DER-nya di atas 1 ya sekarang, 1,15. Terus dari segi ROE-nya di 6,73, which is ini termasuk buruk ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang memang dimana rata-rata ROE-nya pun masih di paling minim pun 9% ya teman-teman. Terus hal ini disebabkan oleh modalnya juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi sekarang ROE-nya malahan mengecil. Dari segi ROA-nya di 3,14%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga INDF di 7100, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari Indofood ini sebesar 8.500 atau sesuai dengan book value-nya ya teman-teman. Jadi untuk INDF ini masih memiliki margin of safety sebesar 19,8%.
Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa sebenarnya oke ya untuk Indofood ini. Cuman Indofood ini secara kalau saya lihat valuasi dengan ICBP memang kurang menarik ya. Yang dimana net profit tadi dari segi ICBP lebih menarik dibandingkan dengan Indofood ini. Tetapi kalau secara produk dan jasanya memang saya berikan status oke ya teman-teman. Karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Dari segi GCG-nya juga saya berikan status oke karena tidak ada kasus hukum dan pemegang saham mayoritasnya masih dipegang oleh mereka sendiri. Terus dari revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya juga berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Dari segi sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu saya concern. Jadi ketika liability-nya no, maka secara sektor saya berikan status no juga. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito ya yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena 5 tahun terakhir untuk Indofood ini masih sangat royal membagikan dividennya kepada investor. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya membeli saham Indofood ini? Sementara saya tidak membeli saham Indofood ini ya teman-teman, karena secara net profit marginnya memang sangat kecil. Yang kedua, lebih menarik kita beli ICBP dibandingkan dengan Indofood ini. Cuman ICBP ini terlalu mahal ya, mungkin kita harus tunggu juga untuk harganya yang lebih wajar ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.